Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Syahadatu sidqin wa haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini yang semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas bersama nukilan-nukilan para ulama atau tafsiran-tafsiran para ulama berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di situ dimulai dengan huruf waw ya. Waw di sini adalah wawul ataf, artinya dia menjelaskan atau sebelumnya itu didahului oleh sesuatu. Wa minan nasi, dan dari manusia. Dan di antara manusia, min dari an-nasi, dari manusia, may yaqulu, wa minan nasi may yaqulu, ada orang yang mengatakan amanna, kami beriman, wa ma hum bimu'minin. Bentar. Ya, Jadi di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Tidak itu saja, tapi juga mengatakan wabil yaumil akhir. Dan kami ini beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai ya, atau ayat 2 sampai 5 ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan pada ayat yang berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7, dua ayat itu menerangkan ciri-ciri orang kafir. Dan 13 ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8 sampai ayat ke-20, ini menerangkan tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid ya,
Fihi sab'u masail, ada 7 permasalahan dalam surat ini. Al-ula, yang pertama adalah rawa Ibnu Juraij an Mujahid qala nazalat arba'u ayatin min suratil Baqarah fil mu'minin. Jadi 4 ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, orang bertakwa. Dalam pembahasan kita kemarin, bahwasanya ayat ayat 2 atau sampai 5, ayat 2 sampai 5 ini dalam sebuah hadis dikatakan, jika engkau ingin mengetahui siapakah ahlu surga, siapakah ahlul jannah, siapakah ahlul jannah, maka kalian lihat ayat 2 sampai ayat 4. Ya, ayat 2 sampai ayat 5. Jadi 4 ayat untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang kafir itu cukup dengan 2 ayat. Namun ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang munafik, maka Allah menguraikannya dengan 13 ayat. Kemudian wasnatani fi na'til kafirin, ya, tentang menjelaskan sifat-sifat orang munafik, wa thalatha asyrata fil munafiqin. Tentang asbabun nuzul, ayat ini dijelaskan dalam beberapa tafsir bahwasanya qauluhu wa minan nasi, dan di antara manusia mayyaqulu amana billah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Menurut ulama, ya, nazalat fil munafiqina, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Ya. Kemudian Mu'attib ibni Husayn. Kemudian Wajab ibni Qaisin wa ashabihim, ya, dan teman-teman mereka. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seseorang yang disegani di dalam suku Aus. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah merupakan orang yang sangat dihormati oleh suku Aus karena dia berasal dari suku Aus. Dan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah digadang-gadang, sudah direncanakan untuk dijadikan raja bagi suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Namun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka suku Aus dan Khazraj ini banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Sehingga keinginan kedua ini, suku Aus, suku Khazraj ini, untuk mengangkat Abdullah bin Ubay Salul ini terlupakan. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi menjadi raja Aus dan Khazraj. Dan setelah terjadinya perang Badar, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan dia mengatakan dia masuk Islam. Tetapi keimanannya itu hanyalah pura-pura, ya. Karena dia dalam kondisi terdesak, akhirnya dia mengatakan masuk Islam, padahal dia sebenarnya tidak beriman. Nah, ayat ini adalah termasuk ayat Madaniyah, ya, ayat yang periode Madinah. Jadi setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah,
tidak ada orang yang kafir. Tidak ada orang yang munafik. Ya, diterangkan di sini adalah wa innama nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyah. Jadi ayat ini adalah termasuk ayat madaniyah yang turunnya setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Li'anna Makkata lam yakun fiha nifaqun bal kana khilafuhu. Jadi Mekah, ya, di sini dikatakan, ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan, karena pada masa Makkah, artinya 13 tahun pertama, itu tidak dijumpai munafik. 13 tahun setelah Rasulullah diutus, ini tidak ada orang munafik. Bahkan sebaliknya, ada orang yang ketika ditanya kan tidak beriman. Ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena umat Islam yang masuk Islam ini banyak yang disiksa dan sebagainya. Maka baginda Rasulullah SAW membolehkan bagi keimanan mereka. Ketika ditanya, apakah kamu beriman? Mereka mengatakan, saya tidak beriman. Tetapi dalam batinnya itu beriman. Ini di masa Makkah itu malah seperti itu. Maka di sini dikatakan, minan nasi mangkana yuzhirul kufra mustakrohan. Mustakroha wa huwa fil batin mu'min. Jadi dia di periode Makkah itu, ya, orang Islam, orang yang beriman malah menyembunyikan keimanannya karena begitu dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah kepada orang-orang yang beriman. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati wa kana biha al-ansaru minal Aus wal Khazraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam ala tariqati musyrikil Arab. Jadi kaum muhajirin itu adalah orang yang berhijrah, kaum muslimin yang berhijrah, dan kemudian mereka disambut atau ditolong oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah dari suku Aus dan Khazraj, yang ketika itu sebelumnya mereka ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Namun setelah hidayah Islam masuk dalam mereka banyak masuk Islam. Bahkan mereka menjadi penolong, ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka menolong orang-orang muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabiha al-Yahud, ya, di dalam suku Aus dan Khazraj itu ada juga orang-orang Yahudi. Min ahlil kitab, mereka dari ahlil kitab, ya, dari Yahudi maksudnya. Tariqati aslafihim wa kanu, dan di dalam 3 kabilah orang-orang Yahudi. Nah, di sini mereka dikatakan sebagai suku Bani Nadir, ya, kabilah Bani Nadir, Banu Quraidah, dan juga satunya adalah ya, Banu Nadir, Banu Quraidah. Satunya ya, jadi ada tiga suku, ya. Ada suku Banu Qunaiqa, ya, kemudian Bani Nadir, kemudian Banu Quraidah.
Falamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa aslama min al-ansari min qabilatil Aus wal Khazraj. Ya. Dan dari suku dari suku tiga kabilah tersebut itu yang beriman, yang masuk Islam hanya satu orang, yaitu Abdullah ibni Salam. Ya. Ini dia masuk Islam. Walam yakun idzaka nifaqun aidon li'annahu lam yakun lil muslimina ba'da syaukatin, ya. Jadi ketika masa-masa hijrah sampai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pun juga belum didapatkan orang-orang yang munafik. Karena Islam belum punya kekuatan. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu benar-benar karena keimanan mereka. Jadi belum ada orang yang munafik. Kemudian kita mendalami tentang kosakatanya, ya. Wa minan nas. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang dan ciri-ciri orang yang, kemudian 3 golongan manusia, ya. Golongan manusia yang iman, ya, pelengkapnya adalah golongan orang-orang wamin antara manusia. Jadi kalau kata-kata nas itu di kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya dari kata nasya, yaitu kata nasya, yang artinya adalah makhluk yang manusia juga dikatakan sebagai nausun atau nusun, yang artinya adalah wahwa al-harakah, yuqalu nasa yanusu ay taharraka. Jadi manusia itu disebut sebagai apa? Nausun atau annas, karena manusia itu bergerak. Ya. Apa yang bergerak? Yang bergerak dan juga badannya. Maka tumbuhan itu tidak dikatakan sebagai, karena tumbuhan itu kan, ya, dia tidak bergerak, yang bergerak adalah batangnya, dahannya dan sebagainya. Hewan ini juga tidak disebut sebagai makhluk yang taharok, bergerak. Meskipun badannya bergerak, akalnya. Ya. Manusia juga disebut dengan, ya, kata anas, ini juga dari kata anis. Ya, anis itu artinya adalah sesuatu yang jinak, sesuatu yang lembut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan mereka orang munafik, tidak. Kalau orang kafir jelas Allah langsung mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Bertakwa juga langsung, lil muttaqin, langsung. Tapi untuk menyebut orang munafik ini, Allah tidak menyebutkan langsung, ya, munafik, tidak. Ya, jadi tujuannya Allah mengatakan wa minan nas itu agar orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ya, kemunafikan, ini dia menyadari dirinya, ya, bahwasanya, ya, apa yang mereka lakukan itu demikian pula al-jan, ya, jin itu disebut dengan jin karena dari kata, ya, janna, artinya dia tersembunyi. Maka jin itu kan tidak terlihat. Ya, seseorang sebelum menjadi bayi dia menjadi janin, ya.
Artinya dia jalan itu dia tidak kelihatan terus ini. Demikian pula disebut dengan al-jannah, ya, surga disebut dengan al-jannah karena di surga ditutupi oleh pohon-pohon, ya. Jadi tertutupi oleh pepohonan. Ya, jin juga dikatakan, ya, mohon maaf, orang yang gila itu disebut dengan majnun. Yaitu orang yang akalnya itu tertutupi. Demikian pula puasa itu disebut dengan junnah sebagai perisai, ya. Jadi perisai itu kan melindungi dengan junnah. Jadi, ya, penafsiran ulama ini didahului dengan kosakata, ya, kosakata dalam bahasa Arab. Karena itu dapat memperkuat penafsiran. Kemudian ya dimaksud dengan nifak itu jamaah rahimanullah, ya. An-nifaqu huwa idharul khairi wa israrul syarr. Jadi kemunafikan itu adalah menampak kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini adalah nifak. Kemudian Imam Ibnu Katsir membagi nifak ini menjadi dua, wa anwa. Pertama adalah i'tiqadiyun. Itu nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Wa huwa alladzi yakhludu sahibuhu finnar. Nifak keyakinan ini membuat pelakunya itu kekal dalam neraka. Nah, nifak keyakinan ini adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Wa minas mungkin di situ dimatikan. Ya. Mik kebuka. Dia ada nifak keyakinan. Jadi dia mengatakan beriman, namun pada dasarnya, pada hakikatnya dia tidak beriman. Ini adalah nifak yang membuat seseorang yang meyakini nifak seperti ini, dia yakhludu sahibu finnar. Dia akan kekal berada dalam neraka. Ya, ini nifak i'tiqadi. Di masa Rasulullah itu ada masjid yang dibangun untuk menandingi masjid yang lain. Jadi untuk memecah belah kaum muslimin. Namanya adalah Masjid Ad-Dirar. Namanya adalah Masjid Ad-Dirar. Masjid ini dibakar oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena masjid ini memecah belah kaum muslimin. Ya, jadi nifak keyakinan. Dia mengatakan beriman tapi tidak beriman. Yang seperti ini dia kekal di neraka. Dia mengatakan beriman kepada Rasulullah tapi tidak beriman, pada hakikatnya dia tidak beriman. Maka ini dia namanya nifak. Maka dia kekal di neraka. Kemudian wa amaliyun. Ada namanya nifak amali. Ini perbuatan. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Kama saya fi maudihi insyaallah taala. Ya. Hadza kama qala Ibnu Juraij, dan yang dikatakan oleh Juraij, ya. Al-munafiqu yukhalifu qauluhu fi'lahu. Jadi orang munafik itu
dia perbuatannya atau perkataannya itu menyelisih perbuatannya atau sebaliknya, hanya menyelisih perkataannya. Wasirruhu ala niyata, hatinya ini menyelisih zahirnya. Dan dalamnya menyelisih luarnya. Masyhaduhu, dan zahirnya atau penampilannya maghibahu, dan zahirnya atau penampilannya ini menyelisihi ya ketika dia sendirian, ketika dia dalam ghaib, artinya tidak ada orang. Jadi ketika dia dalam orang menempelkan seperti itu, tapi ketika sendirian dia melakukannya sebaliknya. Ya, ini termasuk bagian dari nifaq amali. Ya, kemudian ya dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ya, sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa hadis. Di antara ini, idza haddatsa kadzaba. Jika berkata dusta. Ya. Jadi jamaah rahimanallah ya, kita berlindung dari sifat ini ya. Orang yang biasa bohong itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Dan orang yang bohong, orang yang membisarkan dirinya bohong, maka dia akan susah untuk bertaubat. Karena biasanya kebohongan itu akan membawa dosa yang lain. Akan mengantarkan dosa yang lain. Ya, artinya dia akan berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ya, untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia membuat kebohongan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Mungkin. Ya, mungkinkah seorang mukmin itu dia pelit? Ya, maka dia mungkin, tapi tidak dengan berbohong. Ya, kita berlindung pada Allah dari sifat ini ya, sifat kebohongan. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona, dan jika dipercaya dia berkhianat. Tetapi ini jamaah rahmatullah, ini termasuk nifak amali, nifak perbuatan. Jadi tidak kekal di neraka, tapi dia memikul dosa besar, termasuk akbar, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Berikutnya, dalam tafsir lain disebut fariqun yataraddad, dan antara manusia ada yang yataraddad ya. Jadi yataraddad itu dia bingung ya, dia kebingungan. Mutahayyiran ini juga sama, dia bingung antara iman dan kafir, bainal mu'minina wal kafirin. Ya, di dalam hatinya itu ada, dia berbolak-balik, dia dalam satu saat dia menampakkan keimanan, dan dalam waktu yang lain dia menampakkan kekafiran. Yaquluna bi alsinatihim, mereka mengatakan dengan lisan mereka, shaddaqna billahi wa bil yaumil akhir. Kami shaddaqna ya, kami meyakini atau kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa hum fi batinihim kadzibuna lam yu'minun. Tetapi dalam hatinya ya, dalam hatinya ini sebenarnya mereka tidak beriman. Ya.
Mereka kadzibun, mereka berdusta. Ya. Jadi jamaah rahimahullah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari penafsiran ini? Bahwasanya Allah menjelaskan orang-orang munafik ini 13 ayat. Padahal untuk orang kafir cuma 2 ayat. Ini agar kita itu berhati-hati dari bahayanya orang-orang munafik. Orang munafik itu dia sholat berjamaah, dia juga membayar zakat, dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Tapi pada kenyataannya ya, hakikatnya mereka tidak beriman. Ini ayat ini sebenarnya tafsiran. Karena Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan, bolehnya adalah ditafsirkan. Jadi yang terjemahan yang ada di kita, yang Quran yang Bapak Ibu punya, itu semuanya sudah ada penafsirannya, tapi sedikit, tidak sampai mendetail. Nah, itu semuanya ayat 8 sampai ayat 20 itu menunjukkan ciri-ciri orang-orang munafik. Ya. Jadi Allah mengingatkan itu ya, agar kita itu berhati-hati dengan orang-orang munafik ini. Orang munafik itu ya biasanya dia suka berdusta. Ya. Ya. Dia akan ya, ketika kita bergaul dengan mereka ya kita akan dipakai oleh mereka. Maka ini kita disuruh oleh Allah untuk berhati-hati dari kelompok orang-orang munafik. Bahkan orang munafik ini dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna. Jika datang kepadamu wahai Nabi Muhammad al-munafiqun, orang-orang munafik, qalu. Ya. Orang-orang munafik tadi mengatakan mungkin yang dihidupkan yang sini aja, yang di situ dimatikan mungkin apa namanya? Ini yang enggak maksudnya apa? Enggak. Okay. Jadi idza ja'akal munafiqun, jika orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik itu ketika datang kepada Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Jadi di situ mereka memakai namanya taukid ya. Taukid itu penguatan. Sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Jadi Allah menggunakan dua penguat ya, inna dan lam ya. Lam qasirah la Rasulullah. Ya, jadi lamut taukid. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Engkau benar-benar utusan Allah untuk meyakinkan Rasulullah. Dan pertanyaannya, apakah Rasulullah tahu kalau mereka orang munafik? Kira-kira tahu nggak, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah tidak tahu kalau mereka itu orang-orang munafik. Tetapi Allah memberitahukan Rasulullah bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik ini ya, dia untuk meyakinkan orang yang beriman itu dia sampai bersumpah-sumpah. Ya. Innaka, engkau benar-benar sungguh engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah.
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Dan Allah benar-benar menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu mereka benar-benar pembohong. Innal munafiqina lakadzibun. Sungguh orang-orang munafik itu benar-benar mereka adalah orang-orang yang pembohong, yang pendusta. Ya. Jadi kita ya, harus berhati-hati ya dengan orang-orang munafik ini, karena kita juga tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu ya, siapa orang munafik itu, kita juga tidak tahu secara pasti. Maka kita berlindung pada Allah agar dijauhkan dari bahayanya orang-orang munafik. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah orang-orang munafik ini adalah merupakan seburuk-buruk orang kafir. Orang kafir itu buruk, tapi orang munafik ini mereka lebih buruk lagi. Dan mereka adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, itu Allah jelaskan Allah itu mengolok-olok ya, orang-orang kafir. Dan Allah menjelaskan ya, kebodohan mereka. Dan dalam surat An-Nisa ya, ayat 145 disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau orang kafir itu adalah finnar, di dalam neraka, tetapi orang munafik ini adalah fiddarkil asfal minan nar, di dalam keraknya api neraka. Artinya siksanya lebih dahsyat daripada orang kafir biasa. Ini siksanya sangat besar. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya, yang bisa meringankan siksanya, yang bisa mengeluarkan dari kerak neraka tersebut. Ya. Dan kita memang harus berlindung ya dari sifat-sifat kemunafikan ya. Maka kita latih ya, ketika kita berbicara kita usahakan ya harus ya, dengan penuh kejujuran. Jika kita punya janji, maka berusaha kita tepati. Ya, ketika kita berjanji, kita ucapkan apa? Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wala taqulanna, janganlah engkau mengatakan saya akan melaksanakannya besok. Tetapi apa? Suruh mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi ketika kita berjanji, kita berusaha menunaikannya. Dan ketika kita diberikan amanah, kita berusaha menjalankan amanah tersebut dengan semampu kita. Wa idza tumina khona ya. Ciri orang munafik adalah wa idza tumina khona. Dalam ayat An-Nisa juga disebutkan ya, salah satu ciri-ciri orang munafik itu ketika sholat itu kusala, mereka bermalas-malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ketika sholat itu dia sedikit mengingat Allahnya. Jadi dia ingat Allah itu sedikit. Seharusnya sejak pertama dia senantiasa ingat kepada Allah, tetapi orang yang di dalam hatinya ini ada kemunafikan ya, dia sedikit ingatnya kepada Allah. Ya, ini ciri-ciri ada sedikit kenifakan. Dan sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya.
sholat isya dan sholat subuh. Apalagi sekarang ini subuhnya makin malam ya. Subuhnya makin malam. Ini sangat berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikannya. Nah, demikianlah jamaah rahimahullah ya. Ya, jadi ayat ke-8 sampai 20 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Tujuannya Allah menjelaskan dengan sangat detail ini agar kita ya bisa terhindar dari bahayanya orang munafik. Karena Allah sudah menjelaskan dengan sangat detail. Dan juga agar kita jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang munafik ini. Karena ya nafik amali ya, kenifakan amali, nifak perbuatan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan wudu ya. Wudu itu menghapus dosa-dosa kecil. Jalan ke masjid ya, itu dapat juga menghapus dosa-dosa kecil. Memang ketika dosa besar ini sudah habis, maka ya jalan ke masjid kemudian wudu ini dapat meringankan dosa besar. Memang bisa ya, dapat meringankan dosa besar. Sakit ya, sakit itu juga dapat menghapus dosa-dosa kecil. Tapi untuk dosa besar ini dihapusnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya menyampaikan dan kepada para jamaah sekalian ya. Intinya kita harus terus belajar ya. Karena Imam An-Nawawi mengatakan inna thalabal ilmi min afdhalil qurabi. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sebaik-baik cara dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Imam An-Nawawi beliau mengatakan itu ya, pasti ada dalilnya. Ya. Beliau itu hafal Sahih Muslim. Bahkan Imam An-Nawawi itu yang mensyarah kitab hadis Sahih Muslim. Baik, demikian. Silahkan mungkin kalau ada yang ditambahkan. Dan insya Allah jelas ya. Jadi karena Allah menjelaskan dengan sangat detail ciri-ciri munafik ini, insya Allah kita bisa membacanya ya, tafsiran yang ada. Jadi terjemahan itu aslinya adalah penafsiran yang ringkas. Dan kita akhiri dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.